Shalom. Namaku Keisha. Saat ini usiaku 12 tahun. Terlahir dengan spina bifida dan hidrosifalus bukanlah hal yang aku inginkan. Bukan juga keinginan papa mamaku. Karena itu sejak usiaku sehari aku sudah harus dioperasi. Dan entah sudah berapa banyak sayatan pisau bedah dari ujung kepala hingga kakiku. Ketika aku menginjak usia 8 tahun, entah mengapa tiba-tiba tulang belakangku menjadi sangat amat rapuh. Karena itu aku harus menjalani operasi selama 17 jam. Dan dokter mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya yang berhasil hidup di dunia ini. Sehingga karena satu-satunya yang berhasil hidup di dunia ini, 6 bulan setelah operasi itu, pen yang tertanam di tubuhku patah dan menembus daging serta baju yang kukenakan. Dan aku harus memakai jaket yang sangat amat tidak enak. Namun itu semua tidak membuatku menyerah. Meski aku tidak bisa berjalan dan berlari, namun aku mempunyai kerinduan untuk mendoakan para sahabat-sahabatku di rumah sakit. Meski tahun 2012 yang lalu aku harus menjalani operasi dan sampai hari ini aku harus menjalani proses cuci usus. Namun itu semua tidak membuatku menyerah karena aku percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagiku dan bagi kalian semua. Amin. Shalom, nama saya Kathleen, saya Mama Keisha. Saya bersyukur sekali boleh ada di tempat ini untuk membagikan kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, terutama hidup Keisha. Dan saya bersyukur sekali 12 tahun perjalanan hidup Keisha, meskipun Keisha harus keluar masuk ruang operasi, namun itu semua tidak pernah membuat Keisha berkata bahwa Tuhan itu punya rencana yang jelek dalam hidup dia. Dan ketika saya hamil 9 bulan, dokter mengatakan bahwa janin yang saya kandung amat sangat tidak layak untuk dilahirkan. Karena janin ini memiliki penyakit spina bifida yang menyerang pada susunan syaraf di tulang belakang, sehingga apabila dilahirkan, janin ini tidak akan berumur panjang, dia akan mengalami cacat dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan dokter tidak menganjurkan saya untuk aborsi karena kehamilan saya sudah 9 bulan. Namun dokter menganjurkan kepada saya untuk menyuntik mati janin saya. Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Dan saya sangat bersyukur sekali di tengah pilihan yang sulit itu, saya tetap memilih untuk mempertahankan Keisha. Dan saya boleh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan jadikan itu di dalam hidup kami sekeluarga. Dan ketika pen di tubuh Keisha itu patah, ketika pen itu harus menembus daging Keisha, posisi kami saat itu berada di Surabaya. Perjalanan Surabaya ke Singapura itu memakan waktu 2,5 jam. Secara finansial saat itu kami tidak memiliki biaya untuk membawa Keisha dengan menggunakan pesawat charter SOS. Dan kami tidak mungkin memberitahu kepada kru pesawat akan kondisi Keisha. Karena jika mereka tahu, mereka tidak akan mungkin mengizinkan Keisha untuk terbang. Di tengah keputusasaan kami, di tengah ketidakada harapan kami, saya hanya bisa memeluk Keisha dan mendudukkan Keisha di mana posisi pen itu akan menusuk kembali daging dia. Saat itu saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa berteriak dalam hati saya, Tuhan, tolong putri saya. Dan saya percaya perjuangan kami tidak sia-sia, karena Tuhan berkata bahwa orang yang percaya, yang mengandalkan Dia, Tuhan tidak pernah kecewakan. Dan itu Keisha ingin bagikan dalam kesempatan ini, bahwa dia tidak pernah menyerah akan keadaannya,
akan kondisinya. Justru sering kali dia katakan kepada saya, "Mama, saya tidak akan pernah mau menyerah, tapi saya mau berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu luar biasa bagi saya." Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama jemaat kita katakan, ku tak akan menyerah Tuhan. Menyerah Pada apapun juga.